Shalom, selamat sabat, umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada. Senang boleh bertemu kembali dengan kita untuk belajar dari firman Tuhan. Tentunya dari buku pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada sabat ini kita bersuka cita karena kita akan mempelajari sebuah pelajaran sekolah sabat untuk satu topik yang baru di triwulan yang ketiga sabat yang pertama. Nah, untuk membahas pelajaran kita di sabat yang pertama di triwulan yang ketiga ini, sudah ada bersama-sama dengan kita di studio yaitu hamba Tuhan Pendeta Kasman Ginting. Selamat sabat Pak Pendeta. Selamat sahabat pendeta, selamat sahabat pemirsa di mana saja Anda berada. Sabat ini menjadi sabat sukacita bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya, seperti yang kita ketahui pemirsa, beliau adalah salah satu pelayan di gereja kita di daerah Kalimantan kawasan timur ini, membidangi penginjilan, pelayanan perorangan dan juga sekolah sabat. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, untuk tidak berlama-lama lagi supaya kita bisa langsung belajar dari pelajaran sekolah sabat kita, marilah kita sejenak tunduk kepala untuk kita berdoa agar Roh Kudus boleh menuntun hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, bersama dengan kami bila mana kami akan belajar daripada firman-Mu. Hamba Tuhan Pendeta Kasman Ginting sebagai narasumber kami pada sabat ini. Tuhan memberkati dia untuk boleh membawakan, menjelaskan pelajaran ini dengan baik sehingga kami dapat memaknainya, kami dapat memahaminya, terlebih lagi kami dapat menghidupkannya, menambah iman dan kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana pelajaran sekolah sabat kita yang saya percaya kita semua sudah pelajari tentunya di rumah ya, hari lepas hari dalam satu pekan ini. Ya, dengan satu judul besar yaitu dalam cawan lebur bersama Kristus. Ya, ini sekilas kalau kita membaca ini judul ini ya, gitu ya Pak Pendeta ya, ini harus harus dibaca sekali lagi. Apa maksudnya ya? Gitu ya kan? Karena sepertinya kalimat ini agak jarang terdengar begitu ya. Berbeda dengan pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu, satu kali membaca kita sepertinya sudah langsung dapat, oh ini maksudnya seperti ini. Tapi ketika berbicara tentang cawan lebur, wah ini sepertinya bahkan ada beberapa harus sampai membuka kamus ini ya. Apa ini maksudnya ini ya? Kemana ini arahnya? Nah pemirsa, pada saat ini kita akan mencoba melihat untuk mengawali pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, kira-kira apa yang disebut ya, apa yang dimaksud dengan topik kita khususnya judul besar pelajaran pertama kita untuk sahabat yang pertama ini ya Pak Pendeta ya, cawan lebur gembala. Ya, kira-kira kemana arah ya, apa maksud dari kalimat yang menyatakan cawan lebur gembala tersebut? Silakan Pak Pendeta. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, memang judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk satu triwulan ini disebut sana dalam cawan lebur bersama Kristus. Nah, jadi ini mengingatkan kepada kita di dalam cawan lebur. Ini saya coba mengambil satu pengertian yang lebih sederhana adalah ini proses dalam perjalanan hidup rohani, ya perjalanan hidup rohani. Nah, sekarang cawan lebur gembala. Nah ini sekarang bukan gembala itu yang dilebur di sana, tapi cawan lebur. Nah ini kita akan diingatkan dengan apa yang dikutip, disampaikan oleh pemazmur, Tuhan adalah gembalaku. Nah nanti kita lihat untuk seterusnya di sana. Tapi cawan lebur ini adalah bagaimana perjalanan hidup, perjalanan rohani seorang umat Tuhan bersama dengan gembala yang adalah gembala itu Yesus sendiri. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Lalu begini Pak Pendeta, jika kita mencoba, tadi kan Pendeta sudah sebutkan bahwa cawan lebur gembala itu bukan gembalanya ya yang dilebur, tapi itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses. Nah, mungkin ada hubungannya Pendeta ya kalau kita masuk ke pelajaran kita hari Minggu gitu ya. Di sana dikatakan bahwa memang sering sekali ketika kita hidup kita senang ya,
tercukupi segala sesuatu, lalu ya memang kita percayalah oh memang Tuhan itu ada gitu, ya kan? Tuhan itu ada. Tapi pelajaran kita mengatakan bahkan namun tidak jarang juga ya ketika kita yang termasuk umat-umat Tuhan ini mengalami masalah, pergumulan, bisnis kita terganggu, pendidikan anak-anak kita terganggu, kita melihat anak-anak kita bertumbuh tidak sesuai dengan harapan, ada rasa kecewa, gelisah, ya kan? Lalu bahkan kadang Pak Pendeta kalau sampai ada kematian oleh karena sakit yang menderita bertahun-tahun, sampai-sampai ada kalimat, aduh kenapa sih Tuhan? Ya, di mana Tuhan? Ya, katanya Tuhan itu ada. Apakah ini termasuk cawan lebur Pak Pendeta atau seperti apa ya? Baik, jadi memang inilah yang disebut dengan perjalanan ini ya, perjalanan. Kalau kita perjalanan untuk sekarang canggih kan, ada Google. Nah sekarang untuk perjalanan rohani kita, panduannya di mana? Kembali tetap kepada Sang Gembala. Nah betul seperti Pendeta Sagala katakan tadi, kalau lagi enak, sehat, bisnis lancar, uang banyak, jabatan lagi naik, maka kita akan mengatakan puji Tuhan, haleluya, seperti begitu. Nah satu saat kalau misalnya itu sebaliknya, bisnis jatuh, jabatan juga tertarik ataupun pindah ke orang lain. Nah masih bisakah kita mengatakan puji Tuhan? Nah tapi inilah dia panduan untuk perjalanan yang itu adalah Sang Gembala. Sangat memungkinkan bagi kita. Pertanyaan Pendeta Sagala tadi, apakah itu bagian daripada cawan lebur itu? Iya itulah dia saudara-saudara. Saat kita senang, bagaimana respon kita? Saat kita susah, bagaimana respon kita? Dan ini liku-liku kan, liku-liku. Jadi hidup kita ini bergelombang. Karena nanti saya akan coba bacakan satu ayat yang mengingatkan kepada kita kenapa kita bergelombang. Nah inilah dia. Tapi paling tidak sementara kita hidup di dunia ini, ingatlah bahwa tidak semua sama. Jadi jangan pernah katakan saya mau seperti si A atau saya mau seperti si B. Tidak. Jalanilah hidup kita sendiri bersama dengan Sang Gembala. Itulah Tuhan kita sendiri. Demikian Pak Pendeta. Jadi gembala kita itu adalah Yesus Kristus ya Pak Pendeta ya. Nah seberapa besar kita boleh meyakini gitu Pak Pendeta ya. Mungkin kan contohnya seperti dalam pelajaran kita ini ada yang disebut dengan pelajaran tentang pengalaman para gembala ya di masa-masa yang lalu ya. Nah kira-kira apa yang bisa menguatkan kita dari pengalaman para gembala di masa-masa lalu itu ketika mereka menjaga domba-domba itu ya, hubungannya dengan kita pada saat ini. Contohnya bisa saja kan kalau dulu para gembala itu dia terus dikawal gitu ya, dia tidak akan pernah lepas dari pandangan gembala itu ya, sehingga binatang buas apapun dia akan siap untuk ini. Nah apakah ada beberapa contoh di Alkitab Pak Pendeta memberitahukan perilaku para gembala untuk domba-dombanya sehingga itu mungkin bisa meyakinkan kita ya pemirsa juga bahwa seperti itu juga yang Tuhan akan lakukan kepada kita sebagai domba ya, karena dia adalah gembala kita. Gimana Pak Pendeta? Baik, jadi pelajaran kita ini sangat jelas mengingatkan ya. Saya coba secara ringkas ayat-ayat yang ada di pelajaran ini. Yesaya pasal 40 ayat 11 mengingatkan gembala itu akan menolong, membawa kemenangan. Nah jadi kalau kita sudah pegang itu, walaupun tadi liku-likunya itu, cawan leburnya itu ada, kita tidak takut. Ada yang akan menolong kita. Lalu Yeremia 23 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan gembala itu akan selalu mencari dan mengumpulkan. Jadi kita tidak perlu takut. Nah begitu ya. Dan di Yeskiel 34 ayat 12, dia mencari yang tercerai-berai. Nah jadi tinggal saudara-saudara, kita sebagai yang sedang dalam perjalanan ini menggunakan telinga. Karena gembala itu akan selalu memanggil. Ya, bukankah satu lagu yang mengatakan dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Nah, jadi ada panggilan, selalu dicari. Lalu di Yohanes 10 ayat yang ke-14, dia mengenal. Nah, ini saudara-saudara menarik ini. Yohanes 10 ayat 14 katakan gembala itu mengenal dombanya, suara dombanya, bukan mengenal hanya sekedar ini domba saya, tidak, mengenal dengan sebaik-baiknya. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara sedang alami, dia kenal. Lalu setelah itu dia akan menyatukan satu kandang. Lalu 1 Petrus pasal 2 ayat 25 juga mengingatkan gembala itu dia adalah pemelihara jiwa. Nah jadi kalau ini kita sudah pegang, tidak perlu lagi kita takut kan.
Nah itu dia, tidak perlu takut lagi, tidak perlu bimbang. Apapun yang terjadi, ingatlah saudara-saudara bahwa Tuhan kita, gembala kita itu tahu apa yang sedang kita alami. Wah, luar biasa ya Pak Pendeta ya. Ya. Jadi pemirsa, apa yang disampaikan oleh Pendeta Ginting tadi, itulah yang dilakukan oleh para gembala terhadap domba-dombanya pada masa-masa perjanjian lama gitu ya, masa-masa penggembalaan itu. Nah, dan karena Pendeta Ginting tadi mengatakan bahwa Yesuslah gembala yang sejati itu, ya, maka hal yang sama dia akan perlakukan bagi kita ya. Kalau saya cakap tadi perilaku pertama itu ya, bahwa seorang gembala itu adalah penolong gitu ya. Jadi dia nggak akan biarkan domba itu ketika domba itu mungkin kesusahan gitu ya, sakit ya, mungkin karena terbentur sakit, lalu udahlah biar aja lah, kamu cuma hewan aja kok gitu ya. Tapi dia akan tolong ya. Kalau ada yang terpisah dia akan cari begitu ya. Dia akan cari. Saya pikir pemirsa ini sesuatu hal yang dapat meyakinkan kita untuk kita percaya kepada pimpinan Tuhan ya, sang gembala itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Tentunya dalam perjalanan kita Pak Pendeta, ya, seperti ada ungkapan tadi di hari Minggu itu bahwa ketika hidup senang, orang berpikir oh iya Tuhan ada, oh iya oke. Tapi ketika susah, menderita, masalah datang, wah kita mulai, wah nggak ada ini Tuhan, ini nggak ada ini ya kan. Nah, sampai pelajaran kita mengatakan sebenarnya bukan Tuhan yang berubah sebenarnya tuh, tapi kitanya yang berubah. Nah, di dalam pelajaran kita hari Senin Pak Pendeta ada disebutkan dengan, karena ini saya pikir satu pekan ini kita berbicara tentang Mazmur ya, pemazmur itu ya, pengalaman Raja Daud. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, apa yang dimaksud dengan jalan yang benar atau jalan kebenaran Pak Pendeta? Baik, puji Tuhan. Jadi pelajaran kita ini sangat jelas saudara-saudara ya. Jadi jangan pernah lagi meragukan. Itu sebelum saya menjawab pertanyaan ini, menguraikan apa yang ada di pelajaran kita. Tapi pastikan saudara-saudara jangan pernah meragukan Tuhan. Itu satu ya. Lalu berikut, jalan yang benar itu kayak apa dia? Yang pertama, itu adalah jalan yang benar yang karena mengarah ke tujuan yang benar, rumah gembala. Nah begitu ya. Lalu kedua, itu adalah jalan yang benar karena menjaga kita tetap selaras dengan orang yang tepat, gembala itu sendiri. Jadi semua ini panutan kita, patokannya adalah kepada Yesus itu. Nah lalu yang ketiga, itu adalah jalan yang benar karena melatih kita untuk menjadi orang benar. Nah jadi kalau mulai hidup kita ini diarahkan ataupun berjalan pada jalan yang tidak benar, tidak sesuai lagi dengan Alkitab, maka segera berhenti. Itu bukan jalan yang benar. Nah lalu yang keempat, itu adalah jalan yang benar karena memberi kita kesaksian yang benar. Saat kita menjadi orang yang benar, kita memuliakan Allah. Saksi yang benar, dia akan memuliakan Allah. Itu bagian dari jalan yang benar, dari 4 gambaran jalan kebenaran atau jalan yang benar yang diuraikan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Artinya yang dimaksud dengan jalan kebenaran itu adalah karena semua mengarahkan kita untuk percaya kepada gembala itu sendiri ya. Gitu. Dia apa tadi disebutkan di situ, yang pertama itu dia membawa kita ke tujuan yang benar ya. Jadi tadi Pendeta Ginting sempat singgung ya masalah Google Map ya, ketika kita akan pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu ya, yang kita tidak pernah tahu gitu ya. Dan saya pikir kita semua pernah menggunakan aplikasi itu ya. Dan memang benar ya, kita tiba di tempat tujuan. Namun bisa juga keliru Pak Pendeta ya kan? Ya kan? Disebutkan di situ ya, di aplikasi penunjuk jalan itu Anda sudah tiba ya pada receive location ya, tujuan. Padahal kita lihat enggak ada, hanya tembok saja yang ada kan. Dan ternyata penunjuk jalan itu, aplikasi itu tidak selalu benar. Iya, masih bisa menyesatkan juga dia ya. Tapi kalau ini berbeda Pak Pendeta ya. Dia juga enggak tahu kalau ada jembatan putus. Oh, iya. Gitu ya. Dia enggak tahu kalau ada jembatan putus ya. Dia bilang pokoknya jalan terus gitu ya. Tapi kalau kalau jalan kebenaran ini berbeda Pak Pendeta ya. Dia tahu seperti yang Pak Pendeta bilang tadi ya. Dia tahu dan mengenal kita dengan sangat mendetail gitu ya. Tidak hanya sekedar sampulnya aja Pak Pendeta ya. Gitu. Oke, makasih Pak Pendeta. Nah, lalu Pak Pendeta, dalam perjalanan itu
ya ternyata pengalaman Raja Daud juga eh, mengatakan bahwa meskipun dia melewati lembah-lembah kekelaman, ini dia kan, meskipun dia melewati lembah-lembah kekelaman, mungkin jalan itu berputar ke sana kemari, turun naik kanan kiri dan lain sebagainya, dia bisa memiliki rasa nyaman yang luar biasa. Ya, sehubungan dengan pelajaran kita, pelajaran Selasa dan juga hari Rabu, ya, jalan memutar tak terduga. Ya, apakah ini mungkin bisa menjadi pengalaman kita, Pak Pendeta, bahwa ada hal-hal yang tidak terduga, tapi apa yang membuat kita bisa tetap yakin berjalan dalam jalan itu? Silakan Pak Pendeta. Baik, jadi inilah yang disebut dengan jalan memutar yang tak terduga. Jadi kalau saudara-saudara pernah berjalan di namanya lembah, kalau kita lihat ke bawah, ya kalau pendeta kan sudah pernah melihat jalan di Tele ya, Ya, di Danau Toba bagi saudara-saudara yang di Sumatera Utara. Nah kalau kita mau ambil lurus sebetulnya dekat dia, tapi karena ini di lembah memang harus dikelok-kelokkan dia supaya jangan terlalu terjal. Nah begitulah yang disebut dengan jalan memutar yang tak terduga. Perjalanan bangsa Israel di zaman dulu, kalau hitungan jarak sebetulnya tidak harus 40 tahun. Tapi inilah yang disebut dengan perjalanan hidup, kembali seperti tadi ya, perjalanan hidup seseorang. Nah jadi dalam perjalanan ini tidak semua sama, ya tidak semua sama. Bisa satu keluarga perjalanannya beda-beda kan. ya, ya. Pengalaman rohani ini ceritanya di sini. Bagaimana hubungan saya dengan sang gembala itu, ini akan menentukan bagaimana jalan saya, jalan hidup saya, jalan kerohanian saya. Tapi kalau kita tujuan dari pelajaran ini sebetulnya adalah yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari itu memperbaiki hubungan kita dengan sang gembala. Maka beranilah kita akan mengatakan seperti perkataan pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Ini perjalanan yang tidak jelas. Perjalanan yang tidak tentu arahnya kalau secara kasat mata. Tapi, nah inilah tadi ya, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Nah inilah dia saudara-saudara, jalan memutar yang tak terduga. Bagaimanapun proses jalan itu, jangan lihat kepada masalahnya. Ya. Nah itu statement yang baik gitu ya. Jangan lihat kepada masalah yang besar itu, tapi lihatlah Tuhan atau gembala kita yang besar itu, yang punya kuasa yang besar. Pandangan kita kemana dia? Kalau kita melihat kepada masalah, maka kita akan makin kecil, makin kecil. Tapi kalau kita melihat kepada Allah yang maha kuasa itu, maka masalah itu pun akan diperkecil. Nah seperti itu dia Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi cara memandang kita pun kita harus latih Pak Pendeta ya. Iya, betul. Supaya sudut pandang kita itu memandang arah yang tepat gitu ya. Karena ketika kita salah memandang, ya itu akan mempengaruhi, berdampak kepada tindakan kita selanjutnya Ya. gitu ya. Iya, Kalau betul. kita melihat kepada lembah kekelaman, aduh hanya ada bahaya, penderitaan. Wah kita pun merasa aduh nggak ada pertolongan ini, nggak ada apa-apa, ini bisa celaka saya, bisa mati saya dan lain sebagainya. Lalu Jadi mundur putus gitu. asa. Iya. Tapi kalau kita melihat seperti pengalaman Raja Daud ya, bahwa dia tahu bahwa Allah itu, gembala itu yang akan terus bersama-sama dengan dia, ya sudah dia enjoy aja. Ya, jadi mungkin bisa juga ini Pak Pendeta, contohnya seperti pengaplikasiannya, iyalah kita hidup di dunia ini, ya kan, tidak akan selalu mulus, Iya. ya toh, pasti akan ada masalah, pasti akan ada pergumulan, tapi kan Tuhan bersama-sama dengan aku, jalan aja terus, gitu ya Pak Pendeta ya. Jadi memang itulah yang harus dipupuk dan harus dibesarkan dalam diri kita. Ya, kalau saudara-saudara perhatikan pengalaman Raja Daud sendiri sebelum dia menjadi raja, ketika dia dikejar-kejar Iya. oleh Raja Saul, Iya, itu sudah nggak ada jalan untuk dia lolos sebetulnya, karena dia berada dalam sebuah gua. Lalu di luar itu sudah ada Saul bersama dengan tentaranya, iya. dan di sanalah pertolongan Tuhan nyata bagi Daud. Dan itulah salah satu latar belakang ayat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Sudah tinggal berapa langkah sebetulnya dia mati, tapi Tuhan menyuruh laba-laba bergerak di sana. Lalu tentara Saul berpikir, tidak mungkin ada orang di dalam. Iya. Tapi Daud bersama dengan tentaranya ada di dalam gua itu. Itulah perlindungan. Makanya dia pun mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut. Dia sudah rasakan.
Nah, jadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, ini akan memberanikan kita untuk mengatakan, aku tidak takut. Baik, puji Tuhan ya, luar biasa Pak Pendeta ya. Jadi pengalaman Daud itu juga bisa menjadi pengalaman kita ya. Jangan-jangan, ini jangan-jangan lagi kan. Jangan-jangan kita selama ini kurang percaya kepada Tuhan karena kurang mengingat penyertaan Tuhan di masa-masa yang lalu. Gitu ya kan. Ya, ya. Nah itu sebabnya pemirsa, baik juga bagi kita untuk mengingat ya. Terkadang sebelum tidur gitu ya, kita ingat dulu bagaimana penyertaan Tuhan beberapa tahun yang lalu ya kan. Ada masalah, ada pergumulan, tapi akhirnya saya ada seperti sekarang ini gitu, iya kan? Gitu. Artinya Tuhan sudah tolong kita gitu ya. Dan ini yang pendeta bilang tadi ya, pengalaman kita berjalan bersama Tuhan di masa-masa yang lalu melewati suka duka perjalanan ini harusnya menolong kita lebih yakin menjalani hidup ini ke depan. Iya. Begitu ya, meskipun kita tahu di depan akan masih ada jalan memutar lainnya yang tidak terduga, iya kan? Iya. Mungkin tidak masalah pendidikan lagi karena anak-anak sudah tamat kan? Tapi bisa saja cucu, contohnya kesehatan yang berkurang gitu Pak Pendeta ya. Dan kita harus tetap yakin. Dan ada satu istilah yang orang yang diurapi mengatakan begini, bila mana kita mengingat dan tidak lupa akan penyertaan Tuhan di waktu yang lalu, maka kita tidak akan takut untuk menghadapi hal-hal sebesar apapun ke depan. Tapi kalau kita lupakan yang di belakang ini, penyertaan Tuhan, maka kemungkinan untuk takut itu sangat besar dalam diri kita. Begitu dia. Jadi penting mengingat pimpinan dan penyertaan Tuhan di masa-masa yang lalu, ya kan? Menolong kita untuk tetap percaya menjalani hari esok meskipun kita tahu, karena kan kita nggak pernah tahu ini Pak Pendeta ya. Selangkah lagi ini pun kita nggak tahu apa yang terjadi toh. Bisa saja akan ada masalah karena kita hidup di dunia yang berdosa. Tapi kita akan tetap percaya dengan gembala itu ya. Dia akan menyertai kita, bahkan dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah Pak Pendeta, dalam pelajaran kita hari Kamis, ya Tuhan memberikan sebuah janji yang pasti untuk perjalanan hidup kita. Gitu ya. Nah bagaimana cara kita Pak Pendeta dapat mengetahui bahwa perjalanan kita itu telah disertai oleh Tuhan dan meyakinkan diri kita bahwa kedepannya Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Baik, jadi inilah yang menarik ya, yang akan menolong kita sebetulnya, janji yang pasti untuk suatu perjalanan. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa ada janji itu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, coba perhatikan apa yang dicatatkan di pelajaran kita ini, mengingatkan begini. Saat kita berada di lembah atau dikelilingi oleh musuh, terkadang kita tergoda untuk percaya bahwa kita ditinggalkan sendirian. Nah ini hati-hati, itu yang saya katakan di awal tadi, jangan pernah timbulkan keraguan di dalam diri kita. Tadi Pendeta Sagala sudah katakan, sudah ingat apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita di waktu-waktu yang lalu, ingat itu saja ingat. Jangan pernah ke depan, jangan-jangan Tuhan sudah lupa kepada saya, jangan-jangan Tuhan tidak bersama dengan saya di kesempatan ini. Tapi pastikan saudara-saudara, kita berjalan sesuai dengan arahan aturan yang ada dalam firman-Nya. Kalau kita melanggar aturan firman-Nya, maka ya sudah jelaslah Tuhan tidak berjalan bersama dengan kita karena kita meninggalkan Dia. Seperti tadi, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita sendirilah, umat manusia itu sendirilah yang menjauh dari Tuhan. Kalau dari sisi Tuhan, Dia tidak pernah menjauh dari kita. Bukankah itu yang dijanjikan di Yesaya pasal 59 kan? Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi kita yang menjauh. Untuk itu, pastikan saudara-saudara ingat apa yang dicatat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 yang mengingatkan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Nah, iblis selalu mengajarkan kepada kita, salah satu yang paling canggih acaranya dia adalah keraguan. Ya, meragukan, kekhawatiran. Saat kita khawatir, itulah satu strategi yang ditanamkan oleh kuasa kegelapan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berikan ruang kekhawatiran dalam perjalanan hidup rohani kita. Nah inilah janji yang pasti. Lalu Filipi pasal 4 ayat 13 juga mengingatkan kepada kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dikuatkan lagi dengan ayat yang ke-19.
dari Filipi pasal 4. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apalagi saudara-saudara, segala perkara, tidak perlu takut. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Wah, apalagi? Nah, jadi ayat-ayat seperti inilah yang kita perlu pegang sehingga kita tidak akan terbuang keluar. Kalau istilah di buku Kemenangan Akhir, penampian ataupun tulisan permulaan penampian dimunculkan di sana, kita tidak akan terlempar keluar. Tapi kalau kita tidak memegang janji yang pasti dari Tuhan kita, saudara-saudara, sangat besar kemungkinan kita akan terlempar keluar. Nah, begitu dia. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, jadi janji penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita itu sangat pasti. Sangat pasti. Ya, sangat pasti. Ya, saya pikir saya sependapat dengan ini, pemirsa sekalian ya. Apa yang dapat membuat saya sangat yakin dengan hal itu? Ya, karena kalau Tuhan tidak pimpin saya di masa-masa yang lalu, saya tidak ada seperti sekarang. Ya kan? Amin. Nah, ketika Anda boleh ada seperti sekarang ini, sesehat ini, ya, secukup ini, ya itu semua karena Tuhan, ya kan? Karena pimpinan penyertaan Tuhan kepada kita. Nah, saya pikir Pak Pendeta itu sudah sangat menjawab ya pelajaran kita untuk satu pekan yang kita sudah pelajari tentang cawan lebur ya, gembala ini. Ya, jadi cawan lebur gembala itu proses ya, gembala itu dalam menggembalakan domba-dombanya ya. Saya pikir itu juga bukan sesuatu hal yang mudah ya. Tentu dia juga memiliki upaya untuk melakukan. Nah, mungkin Pak Pendeta sebelum kita menutup diskusi kita ini, mungkin Pak Pendeta akan menyampaikan kesimpulan ya dari pelajaran kita secara garis besarnya untuk satu pekan ini yang boleh menjadi kesimpulan bagi kita semuanya. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Saya hanya baca dari satu kalimat di pelajaran hari Kamis ya, sebelum kita bagian kesimpulan nanti. Tidak peduli seberapa dalam lembah atau seberapa gigih musuh, kepastian kebaikan Allah dan kasih yang tak putus-putusnya serta kepastian bimbingannya hingga akhir perjalanan kita tidak perlu dipertanyakan lagi. Pasti saudara-saudara ya, tidak perlu dipertanyakan. Jadi kalau saudara mempertanyakan ya sudah salah besar kita nanti ya. Nah, sekarang saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kutipan dari Amanat kepada Orang Muda halaman 57. Orang-orang yang pada akhirnya mendapat kemenangan akan mengalami masa-masa kebimbangan dan pencobaan yang hebat dalam hidup keagamaan mereka. Tetapi mereka haruslah tidak membuang keyakinan mereka. Hamba-hamba Allah harus melawan serangan-serangan musuh dengan ketetapan hati, segala hujatan setan yang pedih, serta menyingkirkan segala rintangan yang setan akan taruh pada jalannya. Perhatikan ini saudara-saudara. Tetapi jikalau engkau selalu menengadah ke atas dan tidak memandang akan segala kesusahanmu, engkau nanti tidak akan menjadi cemas di tengah perjalanan. Ini dia ya, tidak menjadi cemas. Dan dengan segera engkau nanti melihat Yesus mengulurkan tangannya menolong engkau. Pelajaran kita ini, catatan ini mengatakan kita hanya tinggal taruh tangan kita di tangan Yesus, dia akan menolong kita. Engkau akan mendapat pertolongan dalam Kristus untuk mengadakan satu tabiat yang kuat, setimpal dan indah. Iblis tidak bisa meniadakan akibat terang yang bercahaya dari tabiat yang demikian. Saudara-saudara, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi tidak ada cara untuk bertahan hidup dari cawan lebur kehidupan jika kita tidak mempercayai gembala kita untuk membawa kita melaluinya. Percaya. Itu satu ya, percaya. Ini yang ditanamkan di pelajaran kita ini adalah keteguhan iman kita kepada Tuhan dalam perjalanan rohani kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya untuk penyampaian dari garis-garis besar ya, pokok-pokok pikiran pelajaran kita untuk satu pekan ini yang kita sudah simpulkan pada hari Sabat ini. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita, diskusi sekolah Sabat kita yang bisa kita ikuti bersama-sama. Kita berharap pelajaran ini boleh menjadi sebuah kekuatan baru dalam kehidupan kita. Kita akan mengundang Pendeta Kasman Ginting memimpin kita dalam doa untuk menutup seluruh rangkaian acara diskusi sekolah Sabat kita. Silakan Pak Pendeta. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami puji nama Tuhan. Waktu yang indah
di hari Sabat ini kami sudah gunakan untuk belajar dari firman-Mu yang mengingatkan kepada kami tentang perjalanan rohani kami. Ya Bapa di surga, kami tahu akan ada lembah-lembah, bayang-bayang kegelapan, bayang-bayang kematian sekalipun akan kami hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan mengatakan, aku tidak takut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pemazmur. Bapa di surga, saat ini pun kami sangat percaya. Firman-Mu sudah mengatakan kepada kami segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Tuhan akan mencukupkan, memberikan, memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini, bila mana ada umat-umat Tuhan, kekasih Tuhan, yang sedang dalam pergumulan, jangan biarkan mereka lemah iman Bapa di surga, tapi mereka pun akan tetap memandang kepada Yesus yang memberikan janji yang pasti sehubungan dengan apa yang sangat kami butuhkan. Kalaupun ada kekasih Tuhan yang sedang terganggu kesehatan, tapi biarlah rohani mereka, pengharapan mereka akan tetap teguh di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami semua. Sukacita Sabat menjadi bagian kami dan tabiat kami juga akan semakin diperbaharui. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati Pak Pendeta dan juga pelayanannya. Baik pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun Anda berada, demikianlah pelajaran Sekolah Sabat kita. Dari studio ini kami mengucapkan selamat Sabat dan Tuhan memberkati.